Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan diberikan kesembuhan bagi yang sedang tidak enak badan atau sakit ya. Oke, untuk minggu ini kita akan melanjutkan materi dengan judulnya adalah metabolisme asam lemak ya. Di mana minggu lalu saya sudah menyampaikan metabolisme protein ya. Jadi protein yang itu saya bagi dua sesi ya karena memang materinya lumayan padat ya untuk penjelasannya yang tidak hanya dari segi yang bersifat makro ya. Makro di sini artinya suatu reaksi-reaksi yang dalam bentuknya sudah asam amino. Tetapi kita juga mempelajari sebelum terbentuknya asam amino tersebut itu bagaimana awal mulanya. Jadi ada dua step ya kalau untuk metabolisme protein. Kemudian kalau untuk metabolisme asam lemak, ini saya ambil spesifik ya. Spesifik artinya tidak semua lemak kita bahas di sini, tetapi khusus untuk yang asam lemak karena pertimbangannya adalah asam lemak ini yang paling dominan ya. Yang paling dominan jenisnya ada di dalam tubuh kita dan yang memang kita butuhkan. Jadi saya spesifiknya berkenaan dengan asam lemak ya. Oke, saya akan slideshow terlebih dahulu. Untuk apa itu lemak, kemudian fungsinya untuk apa, jenis-jenisnya untuk apa, itu saya yakin kalian sudah mendapatkan materi di dosen sebelumnya ya, yang sudah menjelaskan berkenaan dengan lemak ya. Tapi sedikit ya saya singgung untuk mengingat lagi bahwasanya ketika kita mengenal lemak atau menyebut lemak itu memang erat kaitannya dengan istilah lipid ya atau lipida begitu karena memang ini memiliki pengertian yang sama ya lemak dan lipida atau lipid begitu. Nah, untuk karakteristiknya secara umum ya, secara umum artinya kita belum spesifik untuk setiap jenis-jenisnya, tetapi secara umumnya lemak itu sifatnya relatif tidak larut dalam air ya. Artinya dia kontra ya. Kontra kalau berdasarkan berat jenisnya itu di mana air sama lipid ya itu bisa kita lihat ada barrier ya, artinya ada pemisah dan tidak akan bisa bercampur seperti itu di mana kalau kita berikan lemak atau dalam bentuk minyak ya, kalau kita uji cobakan, kita letakkan di atas air, nah itu posisinya tidak akan pernah bercampur ya, tetapi berada di atas begitu. Nah yang kedua, meskipun lemak atau lipid ini dia tidak larut dalam air, bukan berarti tidak ada yang bisa melarutkan, tetap ada ya. Yang melarutkan yang jelas bukan tipe atau jenis pelarut polar ya, karena air itu sifatnya polar ya. Nah, yang bisa melarutkan itu yang kebalikannya, yang bersifat non polar begitu. Non polar ini seperti contohnya ether ya, kloroform, benzen. Nah, ini bisa melarutkan lemak ya. Nah, untuk fungsi jangan dipikir lemak itu tidak ada manfaat ya. Bukan berarti mentang-mentang banyak menimbulkan penyakit begitu ya kalau yang berkenaan dengan makanan. Bukan berarti itu ya, tetapi kita lihat telaah lagi bahwasanya lemak itu ternyata memiliki banyak banget manfaat untuk tubuh kita ya. Pertama sebagai sumber energi jelas. Kita tahu bahwa lemak itu jumlah kalorinya paling tinggi ya dibandingkan dengan protein, dibandingkan dengan karbohidrat. Yang kedua, karena dia sebagai sumber energi, artinya mampu disimpan di dalam tubuh kita, yang itu ada di jaringan lemak atau kita kenal di jaringan adiposa. Kalau kalian membaca referensi ada istilah adiposa, nah itu berarti jaringan yang memang diperuntukkan untuk menyimpan lemak ya. Dan sebagai pelarut beberapa jenis vitamin yang tidak larut dalam air. Karena vitamin ini sifatnya mutlak diperlukan oleh tubuh kita, tetapi tidak banyak ya. Meskipun tidak banyak bukan berarti tidak butuh seperti itu. Tetap butuh meskipun jumlahnya sedikit.
Nah, tidak semua vitamin itu dapat larut dalam air, begitu ya. Ada beberapa jenis vitamin yang harus dilarutkan di lemak ya, seperti vitamin A, D, E, K. Ini tidak bisa larut di air. Kemudian bersifat isolator panas ya. Jadi kalau di dalam tubuh kita itu kalau misalkan dalam kondisi suhu yang dingin seperti itu, nah lemak ini sangat memainkan peran yang besar ya, artinya sebagai penyesuaian terhadap suhu yang dingin tersebut ya, sebagai sumber panas seperti itu. Kemudian pelindung organ tubuh ya. Nah ini juga kita kenal sebagai bantalan. Jadi beberapa bagian-bagian tubuh kita itu ada dominannya adalah lemak ya, dan itu tentunya tidak terlepas dari manfaat untuk tubuh itu sendiri ya. Jadi istilahnya di dekat tulang ekor kita ya, kalau semisal tidak ada lemak sebagai pelindung, nah ini tentunya akan berbahaya ketika tidak sengaja kita terjatuh dan akhirnya terkena tulang ekor kita. Ya, sekalinya terkena sampai patah, nah itu akan berakibat fatal ya untuk kesehatan kita. Apalagi kalau sampai tulang belakang kita rusak atau patah seperti itu ya. Yang itu terjadi yang ini lagi trending ya, kasusnya Laura gitu ya, yang itu meninggal karena terkena awal mulanya itu karena ada retakan di tulang belakang seperti itu. Jadi hati-hati ya kalau bercanda dengan temannya begitu ya. Ketika sedang duduk itu ditarik kursinya, akhirnya jatuh. Nah jatuhnya pas terkena tulang ekor gitu ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali karena pusatnya itu langsung ke sistem saraf pusat. Akhirnya kita bisa mengalami gegar otak. Gitu. Gegar otak itu tidak harus kepala kita yang terbentur, itu tidak harus seperti itu, tapi jalur dari tulang belakang kita sampai ke tulang ekor itu juga sangat berpengaruh besar untuk itu. Nah, peran lemak tuh itu gitu ya. Jadi boleh kita mengurangi kadar lemak dalam tubuh kita untuk kesehatan, tetapi juga tidak boleh berlebihan hilang, karena kalau sampai hilang, fungsi lemak tidak ada yang bisa menggantikan. Kemudian selain itu juga untuk organ-organ dalam tubuh ya, semuanya seperti jantung, paru-paru, nah itu harus ada lapisan di luarnya yang itu tersusun dari lemak begitu. Nah, fungsinya juga sama sebagai pelindung, tetapi catatan khususnya adalah kan kadarnya atau jumlahnya juga tidak boleh berlebihan. Jantung itu kan dia sifatnya terus berdetak ya atau berdenyut ya. Jadi kalau lemaknya terlalu tebal, tentunya akan mengganggu proses denyutnya. Dia akan semakin lambat dan semakin berat ya. Itu akan mengganggu dalam proses sirkulasi darah di dalam tubuh kita. Nah, artinya boleh ada karena itu penting, tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian sebagai bahan penyusun sel-sel, di mana sel kita itu kan ada yang disebut sebagai membran sel. Ya, membran sel dan di organela itu penyusunnya salah satunya adalah lemak. Ya. Kemudian lipoprotein. Nah, lipoprotein ini nanti penting sekali untuk apa ya? Kita tahu bahwa lemak ini kan sulit ya untuk larut di dalam cairan air gitu ya. Nah, di dalam tubuh kita ini kan airnya hampir 70%. Bayangkan dong kalau semisal kita mengasup atau mengkonsumsi lemak, kita tahu bahwa lemak tidak gampang larut ya di dalam tubuh kita. Bagaimana cara mengedarkannya kalau itu tidak bisa larut? Nah, kita butuh yang disebut sebagai lipoprotein. Nah, apa lipoprotein? Itu nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, ini ya, mengingatkan saja bahwasanya lemak atau lipid itu memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan karbohidrat dan protein ya. Dan fungsinya pun ya bisa dilihat sangat begitu banyak ya untuk tubuh kita. Mengingatkan kembali ya, untuk jenis lemak itu ada asam lemak, ada gliserid, ya, ada lipid kompleks, ada non gliserid. Ya. Yang kita bahas memang ada 3 bagian ya, tetapi tidak semua saya bahas karena kalau di semua dibahas nanti waktu kita tidak cukup. Yang jelas asam lemak ya, asam lemak itu kita bahas, di mana asam lemak itu ada asam lemak jenuh, ada asam lemak tak jenuh.
Jadi kalau kalian pernah mendengar istilah lemak jahat, ya lemak baik, itu apa sih maksudnya? Kenapa sih disebut jahat? Kenapa sih disebut baik gitu ya? Padahal itu sama-sama lemak begitu. Nah, ada gliserid ya, gliserid ada gliserida netral, ada fosfogliserid. Kemudian ada lipid kompleks ya. Ini ada lipoprotein, ada glikolipid. Kemudian non gliserid itu ada sphingolipid, steroid dan lambda. Khusus untuk yang nomor 4 memang tidak saya bahas ya karena ini tidak di metabolisme dalam tubuh kita. Tetapi ini juga termasuk ke dalam lemak. Untuk asam lemak itu sendiri ya, asam lemak itu asam karboksilat ya dengan rantai samping hidrokarbon gitu ya, yang tentunya terdiri dari atom karbon C dan atom karbon H. Semua itu tergantung dari komposisi jumlah C dan hidrogennya ya, sehingga ada rumusan untuk asam lemak karena ini menentukan jenis-jenisnya ya, di mana rumusnya adalah CH3, CH2N ya, COOH. Nah, itu ya. Jadi istilahnya ini semua akan menentukan ya rentang untuk ukuran asam lemak itu dari total karbon C-nya, jumlah karbon C-nya itu antara 12 sampai 24 ya. Nanti disebutkan contohnya. Kemudian terdiri dari asam lemak jenuh sama asam lemak tak jenuh. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau semisal jumlah atom C-nya ada 2, itu disebut sebagai asam asetat begitu ya. Kemudian kalau jumlah C-nya 4, itu asam butirat ya. Kalau jumlah atom C-nya 6, itu asam kaproat sampai jumlahnya 12 itu asam lampat gitu ya. Jadi ini harusnya sudah kalian peroleh di mata kuliah kimia organik ya, kimia dasar yang sudah secara rinci sekali menjelaskan terkait struktur dan penamaannya seperti apa ya. Nah, untuk asam lemak jenuh. Nah, ini ya yang kita bahas yang pertama ya. Kenapa disebut sebagai asam lemak jenuh ya. Jadi kita lihat dari strukturnya ya. Di mana struktur dari asam lemak jenuh itu untuk ikatannya dia tunggal seperti ini ya. Dan yang tunggal di antara atom karbon dalam rantai hidrokarbon ya. Jadi kalau dilihat dari karakteristiknya pada saat di suhu kamar ya, itu dia bersifat padat. Suhu kamar itu maksudnya di suhu ruang gitu ya. Contohnya seperti asam palmitat begitu ya. Nah, ini banyak terkandung di dalam mentega keju. Jadi kalau kalian perhatikan mentega keju itu kan tetap padat ya di suhu ruang gitu. Artinya tidak cair kecuali kalau dipanaskan ya. Kemudian yang kedua asam stearik ya. Ini biasanya banyak digunakan sebagai komposisi tambahan dalam makanan, kosmetik ya, produk industri itu bisa menggunakan asam stearik ya. Yang kedua adalah asam lemak tak jenuh ya. Jadi kalau asam lemak tak jenuh itu kalau dibandingkan dengan yang jenuh ya, kalau yang jenuh tadi itu kan rantainya dia flat ya, tunggal seperti ini. Tetapi kalau dia yang tak jenuh, itu dia ada istilah menuki atau menekuk seperti itu. Ini ciri khasnya dari asam lemak tak jenuh ya. Kemudian karena adanya rantai hidrokarbon itu tadi yang sifatnya ikatannya adalah ganda ya, itu akan menyebabkan rantai hidrokarbon itu menekuk seperti ini ya. Ini. Nah, ini kan dia ada ikatan ganda ini yang menyebabkan terbentuknya penekukan pada rantai hidrokarbon. Kemudian untuk sifatnya jika dibandingkan dengan yang jenuh ya, kalau di suhu kamar itu dia dalam bentuk cair gitu ya. Jadi dia cairan pada suhu kamar. Nah, asam lemak tak jenuh ini dapat meningkatkan lipoprotein densitas tinggi atau kita kenal sebagai HDL ya di dalam tubuh, yang itu dikenal sebagai kolesterol baik ya. Jadi sudah saatnya kalian harus mengenal apa itu HDL, apa itu LDL ya. Jadi dalam pembahasan nanti itu saya sudah tidak lagi menyebutkan istilah kepanjangannya, tetapi saya sudah menyebutkan nama pendeknya ya, HDL, LDL, IDL. Nah itu silakan kalian pahami dulu itu ya di awal-awal ini. Oh ternyata HDL itu adalah lipoprotein densitas tinggi.
gitu ya, HDL. Jadi kalau kalian pernah cek kolesterol ya, yang sifatnya kolesterol total, itu nanti akan ada rinciannya juga ya, ada yang per HDL-nya berapa, LDL-nya berapa, dan itu nanti jumlahnya tentunya ada yang dibatasi, begitu tidak boleh lebih dari sekian. Nah, kalau dia lebih tinggi, itu kondisinya baik atau tidak. Bagaimana kalau jumlah HDL lebih tinggi daripada LDL, atau kebalikannya, LDL lebih tinggi daripada HDL? Nah, itu kalian sudah mulai terbiasa untuk mengukur hal seperti itu. Jadi tidak lagi bilang saya nggak tahu HDL itu apa, gitu ya. Jadi sudah bisa mengkonsepkan di dalam mata kuliah biokimia khususnya untuk memahami secara rinci ya apa-apa istilah-istilah yang berkaitan dengan lemak di dalam tubuh kita ya. Nah, HDL yang itu dianggap sebagai kolesterol baik ya. Kenapa dia baik gitu ya? Sebetulnya istilah baik itu hanya sebutan kita aja ya. Istilah baik itu karena dia memberikan manfaat untuk tubuh kita, ya ini dapat mengurangi konsentrasi lemak jahat atau kolesterol jahat yang itu kita sebut LDL. Nah, itu konsepnya itu dulu. Jadi HDL itu yang disebut sebagai kolesterol baik, sedangkan LDL itu yang kolesterol jahat gitu. Karena kita membahasakan ke masyarakat pun sebetulnya tidak boleh sepotong-sepotong gitu ya. Jadi lebih baik itu satu paket HDL kolesterol baik gitu ya. LDL kolesterol jahat. Jadi ketika masyarakat itu cek ya di tempat misalkan di klinik atau di rumah sakit itu mereka tidak rooming lagi gitu ya. Jadi dokter atau perawat atau kalian pun itu tidak lagi menyebut istilah kolesterol baik, kolesterol jahat itu enggak lagi. Tapi sudah menyebut HDL-nya sekian, Bu, LDL-nya sekian. Nah, pasti mereka bingung dong, krik-krik gitu ya. Apa itu HDL? Apa itu LDL? Gitu. Bahkan di antara kalian pun saya yakin masih ada yang bingung. HDL itu yang baik apa yang jahat ya. Nah, itu. Jadi coba difokuskan ya biar nanti ketika kalian memberikan edukasi ke masyarakat itu tidak salah begitu ya dan lebih bisa memberikan penjelasan yang dapat diterima. Untuk yang termasuk ke dalam asam lemak tak jenuh itu ada asam oleat ya. Nah, asam oleat ini paling banyak ditemukan di minyak zaitun. Karena biasanya kalau untuk asam lemak tak jenuh ini sumbernya adalah nabati ya. Jadi dari tumbuhan, biasa biji-bijian. Tapi kalau yang asam lemak jenuh itu biasanya dari hewan. Kemudian, nah ini beberapa nama-nama asam lemak ya berdasarkan sumbernya. Di sini saya kasih contoh untuk yang jenuh sama yang tak jenuh ya. Misalkan di sini untuk yang jenuh itu butirat misalkan. Nah, butirat ini strukturnya C3H7COOH. Kalau untuk COOH-nya ini sudah menjadi ciri khas dari asam lemak ya. Di belakang COOH itu asam lemak. Nah, yang membedakan itu adalah jumlah jumlah C dan H-nya. Ya, apakah C-nya itu 3, ya, apakah C-nya 4, apakah C-nya 5, begitu ya. Karena itu mempunyai nama istilah yang berbeda-beda. Ya, misalkan ada palmitat. Nah, palmitat ini sumbernya adalah lemak hewani dan nabati. Ya, jadi selain hewani juga ada nabati. Ada stearat ya, ada kaproat. Nah, itu. Nah, untuk tak jenuh ya, tak jenuh itu kalau untuk yang saya contohkan yang oleat ini memang mutlak ya diperoleh dari minyak zaitun dan itu tidak dari hewani ya, tapi dari nabati. Nah, apa sih perbedaan mendasar ya dari asam lemak jenuh dan tak jenuh? Ini kalau dilihat dari strukturnya, fisiknya ya itu jelas ada perbedaan yang sangat mendasar sekali. Tetapi yang perlu digarisbawahi, mau itu yang disebut sebagai lemak ya, mau itu yang disebut sebagai minyak ya, itu sebetulnya kedua-duanya merupakan trigliserid. Ya, nanti itu kalau sudah masuk dalam tubuh kita itu nanti akan dibentuk trigliserid gitu ya. Nah, untuk asam lemak jenuh sama asam lemak tak jenuh, untuk asam lemak tak jenuh itu dominannya itu dihasilkan hewan ya atau hewani. Sedangkan kalau asam lemak tak jenuh itu dari nabati atau tumbuhan.
Kemudian dari segi wujud, kalau wujudnya ini lemak jenuh dia masih atau tetap bersifat padat ya pada suhu ruang, sedangkan kalau tak jenuh itu cair ya. Tetapi kalau dimasukkan di pendingin atau di kulkas ya dia akan jadi padat. Kalau asam lemak jenuh itu membentuk lemak, sedangkan asam lemak tak jenuh itu berbentuk minyak ya. Nah dari segi ketengikan ya, tengik itu sebetulnya parameter untuk ciri khas dari lemak gitu ya. Tetapi biasanya kalau pada lemak jenuh itu ketengikannya rendah. Nah ini biasanya ada uji biokimia sendiri, nih, uji tengik namanya ya. Jadi kalau kalian mungkin praktikum kimia organik apa kimia dasar ya, saya mungkin kurang paham, itu pasti paling tidak ada uji ketengikan gitu ya untuk mengukur apa namanya sifat dari lemak tersebut itu. Sedangkan kalau asam lemak tak jenuh itu ketengikannya tinggi ya. Nah, asam lemak jenuh itu dari segi umur simpannya tinggi, sedangkan asam lemak tak jenuh itu umur simpannya rendah. Jadi lebih awet ya kalau yang lemak jenuh, kalau yang tak jenuh itu nggak awet. Kemudian, ya ini yang paling penting harus kita ingat ya, bahwasannya asam lemak jenuh itu ya, yang kita butuhkan untuk asupan nutrisi yang kita kenal sebagai kalori itu hanya 10% gitu. Ya, sedangkan asam lemak tak jenuh itu 30%. Lebih besar yang lemak tak jenuh kan harusnya. Tapi kenyataannya kita terbalik gitu. Malah mungkin yang asam lemak tak jenuhnya tidak kita pedulikan, semuanya lemak jenuh gitu. Kenapa? Karena lebih enak Bu gitu ya, lebih nyaman di lidah seperti itu daripada yang lemak tak jenuh. Padahal kebutuhan kalorinya itu lebih tinggi untuk asam lemak tak jenuh untuk dibutuhkan tubuh itu. Kenapa? Karena dengan adanya lemak jenuh ini, semakin tinggi lemak jenuh itu akan meningkatkan LDL. Nah, ingat kan ya tadi LDL apa? Lemak atau kolesterol yang bersifat jahat. Nah, kenapa jahat? Nah, nanti akan ada alasannya. Gitu ya. Jadi ini bukan berarti kayak main sinetron ya, bersifat apa namanya nggak baik ke orang itu enggak. Maksudnya dia punya karakteristik khusus dalam tubuh kita yang itu dia layak dikatakan sebagai kolesterol jahat. Gitu. Sedangkan lemak yang tak jenuh itu kebalikannya. Dia justru dapat menurunkan LDL. Nah, ini kan sebetulnya kayak semacam apa ya? Penetral gitu ya. Penetral ketika jumlah kolesterol jahat kita tinggi di dalam tubuh dengan adanya lemak tak jenuh itu bisa menurunkan jumlah lemak jahat tadi atau LDL begitu. Ya jangan dibilang semua lemak itu jahat, tidak. Lemak yang seperti apa dulu yang dikonsumsi. Ya kalau lemaknya berasal dari hewani ya sudah bisa dipastikan gitu ya. Itu adalah lemak jenuh dan ternyata kita untuk kebutuhan kalorinya hanya 10% saja, tidak boleh lebih dari 10%. Ya. Kemudian ini ada gliserid. Nah, ini sedikit saja ya terkait gliserid karena saya menyebutkan ini karena nanti akan disebut di metabolisme ya. Jadi yang saya jelaskan di awal-awal ini yang nantinya akan disebut di metabolismenya. Jadi biar kalian nggak rooming gitu ya. Jadi gliserid itu ada gliserid yang disebut gliserid netral. Jadi gliserid netral itu artinya campuran ester antara asam lemak dengan gliserol. Ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai simpanan energi yang itu bisa berupa lemak atau bisa berupa minyak begitu. Nah, ini ada catatan khusus nih ya di dalam tubuh kita. Jika gliserol itu berikatan dengan satu asam lemak ya, itu disebut sebagai monogliserid. Ya, sesuai dengan namanya ya, mono itu berarti dia satu asam lemak. Nah, kalau dia berikatan dengan dua asam lemak, itu disebut sebagai digliserid. Nah, kalau dia berikatan tiga asam lemak, disebut trigliserid. Nah, lemak sama minyak tadi masuk ke dalam trigliserid. Berarti dia tipe gliserida yang berikatan dengan tiga asam lemak. Kenapa saya membahas ini? Karena saya ingin mengunci istilah trigliserid biar kalian paham trigliserid itu apa gitu ya. Berawal dari gliserid gitu, gliserid netral yang yaitu secara strukturnya berikatan dengan tiga asam lemak
begitu, sehingga disebut sebagai trigliserid. Nah, inilah yang nanti akan menjadi tokoh utama dalam metabolisme asam lemak. Dicatat ya, akan menjadi hal penting yang akan kita bahas di metabolisme asam lemak. Nah, catatannya lagi adalah trigliserid itu merupakan cadangan energi penting dalam sumber lipid. Nah, itu nanti tidak akan bosan-bosan disebut ya di metabolisme asam lemak di dalam tubuh kita. Ada lagi fosfogliserid ya, ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Kalau fosfogliserid itu memang sebagai penyusun komponen utama untuk memberat sel ya. Jadi sel-sel tubuh kita itu bagian luarnya yang kita kenal sebagai membran sel itu terdiri dari fosfogliserid yang itu terdiri dari 2 asam lemak, 1 fosfat dan 1 molekul gliserol ya. Ini strukturnya yang itu ada di membran sel tubuh kita ya. Nah, ada lagi lipid kompleks ya. Jadi istilah lipid kompleks itu pengertiannya simpelnya ya. Kenapa dikatakan kompleks? Karena kombinasi antara lipid dengan molekul lain. Nah, molekul lainnya tergantung apa? Lipid yang jelas tokoh utamanya lipid ya. Kalau dia disebut sebagai lipoprotein berarti lipid dan protein. Kemudian kalau dia disebut glikolipid berarti glukosa dan lipid. Nah, itu disebut sebagai lipid kompleks. Tergantung pasangannya siapa, apakah dia protein, apakah dia glukosa. Kalau lipoprotein berarti lipid dan protein. Kalau glikolipid berarti glukosa dan lipid. Nah, untuk lipid kompleks ini erat kaitannya dengan istilah lipoprotein yang akan kita bahas secara spesifik untuk metabolisme asam lemak ya. Jadi untuk yang glikolipid kita skip dulu, yang penting kalian tahu ya. Lipoprotein inilah yang akan kita bahas ya. Jadi lipoprotein itu adalah bagian dari lipid kompleks atau disebut lipid kompleks yang itu merupakan gabungan antara lipid dengan protein. Ada beberapa jenis lipoprotein di dalam tubuh kita yang itu berperan dalam proses metabolisme asam lemak. Yang pertama ada yang disebut sebagai kilomikron. Ya, yang kedua ada yang disebut sebagai VLDL. Apa itu VLDL? Very low density lipoprotein. Ada yang disebut LDL, low density lipoprotein. Ada yang disebut HDL, high density lipoprotein. Sebetulnya ini kalau dibuat arti bahasa Indonesia udah jelas banget ya. VLDL, very low, berarti sangat rendah densitas lipoproteinnya. Berarti apa? Kandungan lipoprotein yang paling rendah. Ya, disebut VLDL. Sedangkan untuk low density lipoprotein berarti kandungan dari lipoproteinnya dia rendah, tapi masih di atasnya VLDL. Nah, sedangkan HDL berarti yang paling tinggi densitasnya untuk lipoprotein seperti itu. Kita tahu ya tadi HDL berarti yang dia disebut sebagai kolesterol baik tadi. Nah, istilah lipoprotein ini dia dikhususkan ya, memang untuk mengangkut lipid hidrofobik gitu ya, khususnya trigliserid dan kolesterol. Nah, tadi kenapa disebut sebagai kolesterol baik ketika lipoproteinnya tinggi? Karena memang lipoprotein itu sifatnya untuk mengangkut lipid hidrofobik, khususnya trigliserid dan kolesterol. Di dalam tubuh kita ini kan kita mengkonsumsi lemak, mengkonsumsi minyak gitu ya, kolesterol jahat. Nah, kalau tidak ada lipoprotein yang mengangkut itu semua, wassalam gitu ya. Artinya tidak ada yang membersihkan. Itulah. Jadi ketika jumlahnya high atau tinggi berarti semakin bagus, semakin menjadi pembersih untuk lemak-lemak yang jahat tadi ya. Kemudian lipoprotein ini memang dikatakan dia itu juga bisa berikatan dengan kolesterol ya. Dengan kolesterol yang berikatan dengan protein gitu ya, yang disebut sebagai apoprotein. Nah, sekarang logikanya seperti ini. Di dalam tubuh kita ini 70% adalah air ya. Kalau di dalam tubuh kita ini membutuhkan lemak, berarti kan harus diedarkan ke jaringan ya, ke organ atau ke semua tempat membutuhkan lemak itu tadi. Jadi kalau kita hanya mengandalkan lemak saja, maka lemak itu tidak akan bisa beredar ke seluruh tubuh kita karena tidak bisa nyatu. Makanya butuh yang disebut sebagai lipoprotein itu tadi.
Ya, dengan adanya lipoprotein otomatis karena adanya protein tadi itu bisa larut di sirkulasi darah kita dengan nebeng protein si lipidnya itu sebagai perantaranya gitu lah ya. Akhirnya dengan adanya lipoprotein tadi itu akan mengangkut kolesterol, akan mengangkut lemak ke tempat-tempat yang membutuhkan atau mendistribusikan ke semua jaringan tubuh kita berkat adanya protein. Ya, jadi bukan hanya lipid saja. Kalau hanya lipid saja atau lemak saja, maka tidak akan bisa teredar ke seluruh bagian tubuh. Nah, lipoprotein itu ada dua bagian, ya. Ada disebut sebagai intinya. Ya, di bagian inti ini terdiri dari trigliserid dan ester kolesterol yang tidak larut. Ya, sebentar. Yang dilarut dalam air ya. Dan sedangkan bagian luarnya itu ada kolesterol bebas, ada fosfolipid, ada apoprotein yang itu memang dari segi kelarutannya lebih bisa larut ya di dalam air. Nah, ini gambarannya, gambaran struktur lipoprotein ya yang itu bisa diklasifikasikan gitu ya. Jadi ada kilomikron ya, ada VLDL, ada IDL, ada LDL ya, ada HDL. Nah, tadi di awal tadi saya belum menyebut IDL, ada lagi IDL ini. Jadi kalau kalian lihat ya, yang berwarna merah ini adalah bad ya, artinya dia kolesterol jahat ya. Sedangkan yang berwarna biru itu good, berarti dia kolesterol baik seperti itu. Nah, kilomikron, VLDL, IDL, LDL, nah ini semua masuk ke dalam bad kolesterol. Sedangkan yang good itu yang high density lipoprotein itu dia masuk ke dalam tinggi ya kandungan lipoproteinnya. Nah ini menjadi satu-satunya senjata utama kita ya untuk supaya tidak terserang beberapa penyakit yang itu dikarenakan kandungan lemak yang jahat itu tinggi dalam tubuh kita. Ini jadi untuk LDL ya, LDL itu dia memiliki bagian ada ApoB100 ya, ada kolesterol ke bagian tengah, ada fosfolipid ya. Sama HDL, HDL itu ada ApoA1, ada ApoC, ada ApoE, ada kolesterol juga di dalamnya. Nah, itu sama sebetulnya ya. Jadi kalau kita mau membahas kolesterol itu jahat ya salah, karena memang HDL pun kolesterol gitu, tapi sifatnya dia baik. Nah, ini untuk pengertian masing-masing ya. Jadi kilomikron itu berfungsi sebagai alat transportasi trigliserid dari usus ke jaringan kecuali ginjal. Ingat ya, meskipun kilomikron, meskipun FLDL, meskipun LDL itu termasuk ke dalam bad kolesterol, bukan berarti tidak ada manfaat. Ya, ada manfaat dalam tubuh kita, tetapi ketika jumlahnya itu normal. Nah, ini akan beda cerita kalau jumlahnya tidak normal, justru akan menyebabkan penyakit karena jumlahnya berlebihan. Ketambah sifatnya itu dia bad kolesterol. Ya. Nah, ini fungsi VLDL apa? Jadi bukan berarti VLDL nggak ada manfaat, ada. Dia akan mengikat trigliserid di dalam hati dan mengangkutnya menuju jaringan lemak. Ingat ya, trigliserid itu adalah lemak dan minyak. Itu tidak akan bisa lepas dari tubuh kita. Gitu, ya, yang mana harus ada proses pengangkutan agar dia tidak tergenang di air di darah ya. Jadi kalau sampai dia hanya berada di darah tentu akan menimbulkan efek yang berbahaya. Makanya dia harus dibawa ke hati, di hati dan akhirnya diangkut menuju jaringan lemak untuk disimpan seperti itu. Ya. LDL. Nah, LDL pun juga begitu. Meskipun LDL ini sumber-sumbernya kolesterol jahat, tapi kalau dilihat dari segi fungsi itu penting sekali. Apa? Mengangkut kolesterol ke jaringan perifer. Nah, siapa yang mengangkut kolesterol kalau nggak ada LDL? Jadi LDL ini sebetulnya ya manfaatnya penting banget untuk tubuh kita. Tapi kalau jumlahnya normal. Gitu. Kalau dia jumlahnya nggak normal, ya, dia bisa nempel kemana-mana, akhirnya bisa menyebabkan penyumbatan. Nah, HDL dia bisa mengikat kolesterol plasma dan mengangkut kolesterol ke hati.
HDL ini jangan dibuat berat tugasnya, karena tugas sudah berat sekali. Bayangkan kalau HDL ini pada umumnya dia bersifat mengikat kolesterol plasma, ketambah ada penumpukan kilomikron, ketambah ada penumpukan VLDL, ketambah ada penumpukan LDL. Tugas dia jadi nyapu tiga, gitu ya. Yang awalnya cuma nyapu satu, ngebersihin satu, karena penumpukannya banyak, dia akhirnya banyak sekali untuk membersihkan. Iya kalau jumlahnya banyak si HDL-nya. Kalau yang bersangkutan tidak suka atau tidak mengkonsumsi jenis lemak yang tak jenuh, ya sudah, siapa yang akan membersihkan itu semua? Akhirnya akan ada penumpukan kolesterol yang bersifat jahat. Oke, sekarang kita masuk ke metabolisme asam lemak ya. Nah, asam lemak itu sebetulnya secara normal itu disimpan dalam bentuk trigliserid ya, yang itu ada di jaringan lemak. Sebetulnya kalau jumlahnya itu normal dan aman-aman saja, ingat seperti pengaturan gula darah ya. Kalau gula darah kita itu tinggi, insulin kita akan mengubahnya menjadi glikogen, disimpan di hati, selesai gitu ya. Tapi masalahnya ada gangguan nih, insulinnya jumlahnya nggak cukup atau kadarnya terlalu tinggi. Nah, itu kan sebetulnya ulah manusia itu sendiri sebetulnya yang membuat ketidakseimbangan terjadi. Sama seperti metabolisme asam lemak. Karena normalnya ketika kita mengkonsumsi jumlah lemak yang disesuaikan dengan kebutuhan kita, itu di dalam tubuh kita akan dibentuk trigliserid dan akan disimpan di jaringan lemak sebagai apa? Sumber energi. Titik gitu ya. Jadi tidak ada kelebihan lemak di dalam tubuh ya. Teori mah gampang sebetulnya ya, tapi prakteknya yang sulit. Apalagi kalau sudah dihadapkan di hadapan kita makan siang yang semuanya berlemak habis-habis begitu. Tapi kita lupa bahwa tubuh kita sebetulnya porsinya tidak sebanyak itu untuk jenis lemak jenuhnya ya. Kemudian, nah ini kalau semisal di dalam hati itu jumlahnya banyak ya, nah ini akan dibentuk lagi ya menjadi bahan untuk pembentukan trigliserid hati gitu ya. Nah, jadi jika dibutuhkan energi dari lemak, nah trigliserid yang disimpan tadi itu akan dipecah lagi menjadi asam lemak dan gliserol dan itu nanti akan ditransportasikan, diedarkan ke sel-sel yang membutuhkan. Nah, ini sebetulnya metabolisme yang selayaknya itu seperti ini. Ketika disimpan ya dalam jumlah yang pas, nah ketika sel-sel butuh tinggal ngambil kan gitu ya, seperti Anda punya tabungan, punya celengan gitu kan, tinggal diambil gitu kapanpun kita butuh gitu. Nah, proses pemecahan lemak ini disebut sebagai lipolisis, gitu, prosesnya untuk mendapatkan energi. Nah, kemudian asam lemak tersebut ditransportasikan oleh albumin ke jaringan yang memerlukan, yang disebut sebagai asam lemak bebas. Nah, lemak yang beredar di dalam tubuh kita itu sebetulnya ada dua sumber ya. Yang jelas yang pertama makanan ya, ini apalagi yang hobi kuliner gitu ya, yang suka makan makanan yang itu dari hewani. Nah, ini makanan jadi apa ya? Pendonor utama ya untuk lemak seperti itu. Jadi berasal dari makanan, kemudian diuraikan menjadi kolesterol, menjadi trigliserid, ya, menjadi fosfolipid, kemudian menjadi asam lemak bebas ya. Pada saat dicerna di dalam usus. Makanya lemak itu kan belum mengalami proses pencernaan secara kimiawi ketika ada di mulut dan ada di lambung. Tetapi sudah ada ketika ada di usus, kan di sana sudah ada enzim untuk mencerna lemak begitu. Coba kalian baca lagi di sistem pencernaan. Ya, di sistem pencernaan itu di mulut belum ada enzim untuk merubah struktur dari lemak. Yang ada di mulut atau rongga mulut itu adanya adalah amilase. Di lambung pun demikian, gitu. Di lambung pun juga belum ada. Gitu. Jadi di lambung pun kebayangkan ketika kita makan banyak lemak, di lambung belum ada yang mampu untuk mendegradasikan atau menghancurkan lemak menjadi senyawa asam lemak. Ya, tahu sendiri ketika kita makan bakso ya, didiamkan dalam kondisi dingin, maka di pinggir-pinggiran atau di tepi-tepi mangkoknya itu kan sudah nempel-nempel lemak-lemak kering. Itu bisa terjadi di lambung kita. Ya, makanya memang ada trik khusus supaya
di lambung kita itu tidak terlalu padat gitu ya. Jadi habis makan seperti itu memang tidak disarankan untuk langsung minum es gitu ya, karena itu akan semakin membuat padat seperti itu. Tapi bagusnya adalah air hangat seperti itu. Ya, lebih bagus lagi sih yang nggak terlalu banyak ya mengkonsumsi lemak karena tentunya akan berakibat buruk untuk kesehatan. Nah, kemudian lemak itu tidak dalam air, tadi sudah saya jelaskan tadi ya, karena akan dibantu dalam bentuk lipoprotein ya. Jadi ikatan antara lemak dengan protein, baik itu kolesterol, baik itu trigliserid, baik itu fosfolipid, itu kan dalam bentuk lemak semua ya. Jadi ketika dia berada dalam tubuh kita, itu nggak bisa larut, makanya dia butuh protein yang disebut sebagai lipoprotein. Nah, protein itu bisa dalam bentuk kilomikron, dalam bentuk VLDL, dalam bentuk LDL, dalam bentuk HDL. Nah, ada beberapa jalur ya untuk metabolisme lemak di dalam darah ya. Jadi ada jalur eksogen, ada jalur endogen ya. Jadi jalur-jalur ini sebetulnya pada prinsipnya sama untuk metabolisme lemak di dalam tubuh kita ya. Jadi yang pertama untuk jalur eksogen ya. Jalur eksogen itu jalur metabolisme eksogen yang melibatkan penyerapan trigliserid dan kolesterol ya melalui usus begitu. Disertai pembentukan dan pembebasan kilomikron ke dalam limfa dan kemudian ke dalam ke dalam darah melalui ductus thoracic. Ini prinsipnya seperti ini. Kemudian di dalam makanan ya, lemak yang terbanyak itu terutama trigliserid ya, dan beberapa fosfolipid ada, kolesterol dan ester kolesterol ya. Selain dari makanan pun kolesterol itu diperoleh juga dari hati. Tadi kan sudah dijelaskan ya untuk asupan dari lemak dalam tubuh kita itu kan ada yang dari produk hati ya ini ya. Jadi selain dari makanan juga dari produk hati yang itu disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Nah, lipid dalam usus yang berasal dari makanan inilah disebut sebagai lipid eksogen ya, di mana sebelum dia masuk ke usus ya, dia akan melewati lambung dulu. Nah, ini sebetulnya mata kuliah biokimia ini erat kaitannya dengan Alfisman. Jadi kalian harus paham dulu materi sistem pencernaan, jadi biar nggak rooming gitu ya. Jadi di dalam lambung ya lemak itu akan mengalami emulsifikasi. Nah, emulsifikasi itu kan kaitannya dengan mata kuliah kimia organik ya. Jadi tidak lagi dijelaskan apa itu emulsifikasi. Silakan kalian baca sendiri di mata kuliah lain ya yang berkenaan dengan emulsi. Jadi lipid akan mengalami emulsifikasi oleh empedu ya menjadi partikel yang lebih kecil sehingga enzim pencernaan dapat bekerja. Nah, lambung si lipid ini kan apa ya sifatnya itu kan menyesuaikan dengan jenis lemaknya ya. Jadi istilah emulsi itu sangat penting sekali karena kalau tidak terjadi emulsifikasi itu akan sulit untuk dicerna begitu ya. Terlebih kalau memang itu sifatnya adalah yang jenuh. Kemudian dalam enterosit itu asam lemak bebas akan diubah menjadi trigliserid kembali. Sedangkan kolesterol akan mengalami esterifikasi menjadi kolesterol ester ya. Keduanya bersama dengan fosfolipid dan apoprotein B48 itu akan membentuk lipoprotein yang disebut kilomikronesken. Nah, apa itu kilomikronesken? Nanti akan ada penjelasannya. Nah, ini adalah jalur metabolisme asam lemak secara eksogen. Ya. Jadi kilomikronesken itu ada di sini ya. Mana tadi? Saya akan dulu. Jadi untuk kilomikronesken itu dia sifatnya itu kayak masih belum mature ya atau belum matang begitu ya. Jadi masih awal pula pembentukan dari kilomikron. Nah, untuk jalur endogen itu akan terjadi sintesis trigliserida. Tadi saya bahas endogen atau eksogen sih? Sorry, eksogen ya. Aduh. Oke.
Nah, di sini ada kilomikron ya. Kilomikron mesket ini akan memiliki ada yang disebut sebagai ApoB48 ya, ada ApoA1, ada ApoA4 dan ApoC ya, dan ApoE ya, ini ApoC dan ini ada ApoE. Yaitu dari HDL ya, di kelenjar limfa dan darah. Nah, kemudian trigliserid itu ya yang ada di dalam kilomikron ya, itu akan dihidrolisis oleh enzim. Namanya adalah enzim lipoprotein lipase LPL ya, yang itu akan diaktifkan oleh ApoC2 yang berasal dari endotel kapiler di jaringan adiposa, jantung serta otot rangka dan melepaskan asam lemak bebas gitu ya, atau FFA. Ini. Jadi enzimnya yang akan mengubah kilomikron ya, yang itu ada di kapiler ini ya, kapiler jaringan endotel kapiler ya, yang itu nanti akan mengeluarkan FFA atau free fatty acid atau asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas yang dilepaskan ini ya, yang dilepaskan oleh miosit dan adiposit itu akan disimpan sebagai trigliserid di dalam jaringan adiposa. Gitu. Kemudian bila asam lemak bebas terdapat di dalam tubuh dalam jumlah yang besar, maka sebagian lagi ini akan diambil oleh hati kembali untuk dibentuk trigliserid. Ya, nah kilomikron yang kehilangan sebagian besar trigliseridnya, yang itu akan menjadi kilomikron remnan yang mengandung kolesterol ester dan itu akan nanti dibawa ke hati ya, ini melalui ligan ApoE. Nah itu ya. Jadi ini adalah urutannya seperti ini ya. Jadi adanya asupan dari lipid yang itu ada di usus ya, kemudian itu akan membentuk kilomikron, di mana kilomikron ini memiliki ada ApoB48, ApoE, ada ApoC ya, yang di dalamnya itu ada trigliserid begitu. Kemudian oleh enzim LPL di dalam endotel kapiler ini ya, itu akan dikeluarkan FFA atau asam lemak bebas ya, yang itu nantinya akan di oksidasi lebih lanjut ya untuk menghasilkan energi yang nantinya akan disimpan di adiposa gitu ya, atau jaringan lemak. Nah, kemudian kalau jumlahnya berlebih ya, maka akan dibentuk kilomikron remnan, di mana kan jumlah trigliseridnya sudah diambil oleh hati ya untuk diubah gitu ya. Jadi asam lemak bebasnya itu akan dibawa ke hati, kemudian akan diubah menjadi trigliserid. Nah, kemudian ketika kilomikron itu kehilangan trigliserid yang banyak ya, itu akan menjadi kilomikron remnan yang itu hanya mengandung kolesterol ester yang nantinya akan diangkut ke hati. Nah, secara seperti ini sebetulnya alami terjadi dalam tubuh kita. Artinya tubuh kita tidak akan mengalami kelebihan lemak seperti itu, karena sama ya kayak pengaturan gula darah itu kan harusnya di dalam darah kita kadar gulanya seimbang, karena akan diubah menjadi bentuk lain dan itu akan disimpan di hati. Nah, untuk lemak pun juga sama ya. Jadi kalau kalian dulu pernah belajar waktu SMA atau SMK atau SMP, fungsi hati adalah menetralisir ya. Sebetulnya istilah menetralisir itu artinya luas ya. Salah satunya ini, menetralisir itu maksudnya mengubah dalam bentuk lain dan disimpan di hati. Tapi untuk hati tidak masalah karena bentuknya sudah berubah. Kayak glikogen ya pada gula darah kan sudah bukan dalam bentuk gula darah, tetapi sudah dalam bentuk glikogen, disimpan di hati, tidak masalah begitu. Nah, sama dengan kolesterol, sudah dalam bentuk trigliserid begitu ya. Artinya tidak berkeliaran di dalam darah kita. Kalau berkeliaran dalam darah kita yaitu berakibat fatal untuk tubuh kita gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, yang kedua adalah jalur endogen ya. Sebetulnya jalur endogen ini nanti perbedaannya bisa kita lihat ya, bahwasannya pada jalur endogen itu terjadi sintesis trigliserid dari asam-asam lemak oleh hati ya, disertai sekresi partikel VLDL. Nah, di sini ada istilah VLDL ya, yang mengandung apolipoprotein B100 ya. Jadi dia bersifat endogen gitu. Nah, adanya deposit lipid ya di hepatosit ini
di metabolisme menjadi trigliserid dan kolesterol ester. Gitu. Nah, adanya semacam pengemasan atau packaging ya, packaging trigliserid hati dengan komponen lainnya itulah VLDL ya. Ini itu akan dimediasi oleh enzim MTP, mikrosomal triglyceride transfer protein, cukup disebut MTP aja ya. Nah, trigliserid dan fosfolipid ini digunakan untuk pembentukan VLDL ini ya, yang itu ada di retikulum endoplasma yang selanjutnya akan masuk ke aparatus Golgi atau badan Golgi ya, yang itu akan melepaskan VLDL ke celah di sel ya, yang itu nanti akan masuk ke dalam kapiler ya, yang nantinya sama kayak tadi ya, adanya peran enzim LPL ya, kemudian mengeluarkan asam lemak bebas ini FFA, yaitu nanti akan terjadi oksidasi untuk menghasilkan energi, lalu disimpan di jaringan adiposa. Kemudian, nah, untuk trigliserid yang ada di VLDL ini ya, ini kan tadi saya menyebutkannya kalau untuk yang eksogen ya itu cukup seperti ini, nanti sisanya ya itu nanti akan dibawa ke hati. Tapi kalau untuk endogen enggak ya. Kalau endogen ini ya hasilnya ini ya, jadi adanya lipoprotein VLDL ini ya akan dikonversi ke IDL. Nah, ini bedanya di sini. Nah, kalau yang eksogen kan dalam bentuk kilomikroRemnan. Kalau pada endogen itu dalam bentuk IDL ya, yang itu mengandung ApoB dan ApoE. Nah, lipoprotein IDL ini kemudian akan diambil oleh reseptor LDL ya, LDL dan dibawa ke hati begitu. Nah, lipoprotein IDL dengan ApoE normal akan dihidrolisis oleh LPL dan HL menjadi LDL. Kemudian LDL ini atau lipoprotein LDL ini merupakan lipoprotein yang paling banyak mengandung kolesterol dan merupakan produk akhir dari hidrolisis FLDL yang dimediasi oleh lipase. Selanjutnya apa? LDL akan dibawa ke hati, selesai. Nanti sisanya akan dibuang melalui empedu. Nah, itulah ya. Jadi kalau yang jalur endogen itu lebih bisa menjelaskan ya kenapa HDL itu disebut sebagai protein lemak baik begitu. Karena ini dimana ketika terjadi kayak semacam perubahan VLDL yang ini nanti akan menghasilkan semacam apa namanya itu sama, yang sebelah sini juga sama ya kayak yang eksogen begitu ya. Kemudian bedanya kalau untuk yang eksogen tadi itu terbentuk kilomikron-remnant ya, sedangkan kalau untuk yang endogen itu IDL. Nah, IDL inilah awal mulanya yang nantinya akan dihidrolisis ya, hidrolisis oleh LPL dan HL menjadi LDL ya. Nah, LDL ini yang nantinya akan mengandung kolesterol yang merupakan produk akhir dari VLDL, ya, LDL ini. Seperti itu. Oke, nah ini ada penjelasan sedikit mengenai kilomikron-remnan ya. Jadi tadi sudah disebutkan ya bahwasanya kilomikron-remnan itu masuk ke dalam jalur eksogen ya, yang di metabolisme di hati itu, yang nantinya akan dihasilkan kolesterol bebas seperti itu. Nah, di sini sebagian kolesterol yang ada di hati yaitu secara khusus dan spesifiknya itu bisa diubah menjadi asam empedu yang nantinya akan dikeluarkan ke dalam usus. Gitu. Yang ini juga bisa dianalogikan seperti deterjen ya, membantu proses penyerapan lemak dari makanan. Jadi itu. Jadi kalau semuanya berjalan dengan baik ya, maupun itu untuk eksogen maupun itu untuk endogen, sebetulnya tidak ada masalah di dalam darah kita gitu ya. Artinya jumlah kolesterolnya itu akan tetap seimbang.
Oke, saya sedikit menjelaskan untuk yang pengaturan kolesterol dalam tubuh ya. Jadi untuk pengaturan kolesterol dalam tubuh ya, kita tahu kolesterol itu bukan sesuatu yang berbahaya dalam tubuh kita. Kenapa? Karena sebetulnya kolesterol ini adalah penyusun utama, ya, penyusun utama untuk membran plasma kita. Jadi tidak ada istilah kolesterol itu tidak ada manfaatnya dalam tubuh kita. Itu tadi, kolesterol adalah zat yang sangat dibutuhkan untuk tubuh kita untuk membentuk dinding-dinding sel ya. Selain untuk dinding sel juga untuk pembentukan hormon steroid. Nah, itu penting sekali. Jadi kalau tidak ada kolesterol ya otomatis hormon steroid kita tidak akan bisa terbentuk. Yang menjadi masalah adalah ketika jumlah kolesterol dalam tubuh kita itu berlebih ya. Apalagi yang sifatnya LDL gitu. Yang ketika dia berlebih kemudian akan tertimbun ya atau akan menumpuk di dalam sirkulasi atau di dinding pembuluh darah kita, akhirnya bisa menimbulkan penyakit yang disebut aterosklerosis ya. Kenapa dikatakan sebagai penyebab penyakit aterosklerosis? Karena bisa menimbulkan plak ya, menimbulkan plak pada dinding arteri yang itu akhirnya apa? Membuat saluran sirkulasi darahnya menjadi menyempit gitu. Akhirnya akan menyebabkan tekanan darah yang tinggi seperti itu. Nah, selain itu juga dengan adanya penumpukan-penumpukan secara kontinu ya, itu akan menyebabkan pembentukan gumpalan. Ya, itu akan menyebabkan infak miokard dan stroke gitu. Nah, ini awal mula stroke itu kan terjadi karena hal seperti ini tanpa kita sadari ya. Sedikit 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 timbul plak, sedikit sedikit timbul plak, akhirnya menutupi saluran sirkulasi darah, mampet kan dia. Nah, ini yang bahaya itu kalau sampai terjadi apa namanya berhentinya sirkulasi darah menuju jantung ya, atau disebut sebagai gagal jantung, itu kan istilahnya berbahaya ya, bisa menimbulkan kematian seperti itu. Kemudian, nah kolesterol strukturnya seperti ini ya. Jadi ciri khasnya itu ada inti karbon ya, inti karbon dengan 4 cicin ya. Jadi istilahnya ini akan menjadi karakteristik khusus untuk kolesterol ya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ini anggaplah kayak pembuluh darah kita ya. Di dalamnya ini ada rongga seperti ini sebagai aliran darah. Yang mana di dalam darah itu ada yang disebut sebagai lemak begitu ya. Tentunya dibawa oleh lipoprotein. Kalau nggak ada lipoprotein ya nggak bisa menyatu dengan darah gitu. Tergantung nih lipoproteinnya gitu ya. Apakah dia yang very low atau yang low atau yang high gitu ya. Kalau yang high itu HDL ya. Kalau yang low itu LDL seperti itu. Nah, ada istilah total kolesterol ya. Kalau total kolesterol itu sebetulnya total dari LDL, HDL, dan trigliserid dalam tubuh kita. Jadi sebetulnya kalau untuk mengecek jumlah kolesterol dalam tubuh kita itu baiknya sih satu-satu ya. Jadi kita ketahuan LDL-nya berapa, HDL berapa, trigliserid berapa. Karena kalau total itu kan kita nggak bisa menerka yang tinggi yang mana, apakah LDL, HDL, atau trigliserid. Tapi kalau satu-satu kita tahu. Gitu. Kalau LDL yang paling tinggi ya jelas berbahaya gitu ya. Nah, ini akan menjadi parameter untuk mengetahui kadar kolesterol dalam tubuh kita. Nah, bagaimana sih prosesnya? Nah, ini sebetulnya sama nih dengan apa yang sudah saya jelaskan di atas ya untuk spesifik pada kolesterol ya. Jadi awal mulanya itu berasal dari hati, karena hati itu sebagai tempat untuk penyimpanan cadangan energi ya, yang itu dalam bentuk trigliserid. Jadi dari hati kolesterol itu akan diangkut ya, diangkut oleh lipoprotein yang disebut LDL. Nah, mengingatkan lagi nih LDL yang disebut. Jadi LDL itu sebetulnya bukan kolesterol yang jahat-jahat banget, enggak. Ada manfaatnya LDL itu. Karena setelah dibentuk IDL ya, dari lipoprotein IDL, yaitu akan dihidrolisis menjadi IDL, LDL ya, oleh LPL ini.
Apa itu LDL? Karena LDL itu kan termasuk lipoprotein juga ya. Lipoprotein yang paling banyak mengandung kolesterol dan itu nanti harus diangkut menuju ke hati. Jadi LDL itu sebetulnya yang mengangkut kolesterol yang berlebih tadi ke hati. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah dengan kolesterol gitu ya. Karena semuanya punya fungsi masing-masing. Tapi masalahnya kita lihat apa tuh masalahnya. Jadi dari hati ya, kolesterol itu akan diangkut oleh lipoprotein LDL ya untuk dibawa ke sel-sel tubuh. Jadi selain untuk mengubah dalam bentuk energi di hati, yang bertugas untuk mengedarkan ke bagian-bagian sel-sel yang membutuhkan itu juga LDL. Ini kalau jumlahnya normal ya. Nah, dengan adanya kelebihan kolesterol itu ya, nah ini yang menjadi PR khusus ini. Kelebihan kolesterol itu akan dibantu diangkut kembali oleh HDL. Untuk gimana? Untuk dibawa ke hati. Selanjutnya diuraikan lalu dibuang ke dalam kandungan empedu. Selesai kan begitu. Nah, yang menjadi masalah adalah sifat LDL ini dia satu, mudah sekali lengket. Ya, sifatnya lebih lengket dibandingkan HDL. Jadi kalau semisal jumlah LDL-nya ini lebih banyak, karena kenapa sih lengket? Karena kandungan lemaknya lebih tinggi. Jadi kalau jumlah LDL ini lebih tinggi atau lebih banyak daripada HDL, maka dia akan banyak mengambang atau banyak ada di aliran darah kita. Apa efeknya? Nah, efeknya itu tadi, dia akan menempel, akan mengendap di situ, lama-kelamaan akan menimbulkan plak si LDL ini. Tapi nggak masalah juga kalau seandainya HDL-nya tinggi, sama-sama tinggi. Artinya ketika dia menempel, dibersihkan oleh HDL. Dibawa kemana? Di hati, diangkut ke hati. Nah, masalahnya adalah kalau jumlah LDL-nya tinggi tetapi HDL-nya rendah, maka nggak ada yang mengangkut ke hati untuk diuraikan, dibuang, yang nggak guna itu tadi. Nggak ada untuk itu. Nah itu, jadi sebetulnya prinsipnya itu kan keseimbangan sebetulnya ya. Apapun itu, mau glukosa, mau protein, mau lemak, itu kan kuncinya keseimbangan. Kemudian nah, di sini ada protein utama yang membentuk LDL, namanya adalah ApoB ya. Jadi kenapa LDL disebut sebagai lemak jahat? Karena dia dapat menyebabkan penempelan kolesterol di dinding pembuluh darah karena sifatnya yang banyak mengandung lemak tadi, dia lengket gitu. Sebaliknya, HDL disebut sebagai lemak yang baik. Kenapa? Karena dalam prosesnya ia membersihkan kelebihan kolesterol dari dinding pembuluh darah dengan mengangkutnya kembali ke hati untuk diuraikan. Gitu. Jadi sebetulnya simpel banget ya. Kalau semuanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ini saya analogikan ya. Jadi ini adalah jaringan, bukan jaringan ya, pembuluh darah ya. Pembuluh darah arteri normal tuh seperti ini. Darah dapat mengalir dengan lancar ya, tidak ada hambatan sehingga sirkulasi menuju jantung juga normal. Nah, tapi kalau ada penumpukan seperti ini ya, dia akan menyebabkan apa? Penyumbatan gitu. Yang awalnya longgar banget jadi sempit gitu ya. Nah, ini akan menyebabkan tekanan darah kita akan terganggu. Nah, ketambah lagi kalau sampai tertutup seperti ini. Nah, itu kan tentu akan berakibat fatal ya untuk kesehatan manusia. Akan menyebabkan banyak komplikasi, stroke lah, gagal jantung lah, tiba-tiba apa namanya meninggal dalam kondisi yang mungkin tanpa disadari segala macam. Itu kan karena aliran darah menuju jantung itu terhenti. Nah, itu ya sebagai gambaran terkait khususnya untuk pengaturan kolesterol dalam tubuh. Nah, ini tadi kan saya menyebutkan baiknya memang untuk pemeriksaan kolesterol itu kan satu-satu ya. Jadi kita tahu kalau total kolesterol dalam kondisi baik gitu ya, itu harus kurang dari 170 gitu ya. Tapi kalau lebih baiknya lagi kita harus tahu masing-masing gitu ya. Jadi HDL-nya, LDL-nya gitu ya. Jadi untuk HDL-nya itu harus lebih dari 45. Inilah yang menyelamatkan tuh ini sebetulnya. Sedangkan kolesterol LDL-nya itu harus kurang dari 110.
hati-hati atau perlu kewaspadaan gitu kalau HDL-nya antara 40 sampai 45, sedangkan LDL-nya 110 sampai 129. Warning nih, bahaya, artinya harus kewaspadaan tingkat tinggi nih, harus hati-hati dan harus memeriksakan diri ke dokter ya. Total kolesterolnya lebih dari 200. Ini yang kalau pakai apa namanya itu yang uji cepat itu ya, kayak uji-uji pakai apa itu namanya strip gitu ya, dengan menggunakan darah kita itu ketika total kolesterolnya lebih dari 200 sudah indikasi baiknya sih cek total keseluruhan ya, artinya HDL-nya berapa, LDL-nya berapa. HDL-nya kalau untuk kolesterol HDL itu kurang dari 40 ya. Ini yang baiknya malah kurang dari 40, sedangkan untuk yang LDL-nya itu lebih dari 130. Oke, lebih 9 menit ya penjelasan saya. Semoga dapat dipahami. Ini ada satu yang saya lewatkan, ini tidak sempat saya jelaskan. Silahkan Anda baca sendiri saja ya untuk jalur yang ketiga, yaitu jalur reverse kolesterol transport. Itu silahkan Anda baca sendiri di sini. Kemudian karena untuk slot asam lemak hanya 1 pekan, jadi saya buat padat gitu ya. Artinya silakan pokoknya Anda harus bisa kreatif baca sendiri dari berbagai referensi juga boleh gitu ya. Mau belajar dari manapun juga boleh, yang jelas berkenaan dengan materi yang sedang saya atau sudah saya jelaskan. Seperti biasa, silakan Anda bisa mengumpulkan catatannya, resumnya sesuai apa yang sudah saya jelaskan tadi di Google Classroom. Dan satu lagi, silakan Anda tuliskan uraian ya. Saya pengennya itu adalah penjelasan dari kalian sendiri ya, bukan dari slide. Kalau sumbernya boleh dari slide saya, artinya silahkan Anda pelajari, tetapi saya pengen kalian menyusun dengan bahasa sendiri ya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa LDL itu disebut sebagai kolesterol jahat dan kenapa HDL disebut sebagai kolesterol baik. Silakan itu dituliskan di bawah resume. Jadi halaman paling terakhir itu silakan ditulis penjelasan itu, dan harapannya komplit penjelasannya, tidak sesuai. Oh, kenapa baik, kenapa jahat? Oh, yang LDL dia itu sifatnya ini cukup. Enggak, pokoknya uraian dari kalian seperti apa dari materi yang sudah saya sampaikan. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang mau didiskusikan? Bu, maaf buat materinya yang uraian itu tulis tangan apa diketik, Bu? Tulis tangan aja, di resume. Sama kayak catatannya. Baik, Bu. Iya. Ini ngomong-ngomong, Dewi Ayu ini profilnya lucu loh. Bebek ya, Bu ya? Iya, diganti dong dengan bebek. Iya, aku nanti. Iya, kalau bisa ketika tidak on cam dibuat fotonya foto formal ya, foto kayak tempat-tempatnya. Jadi foto apa namanya, foto resmi gitu. Ini kayak Tri Atmaja nih kayaknya ini banget ya, setia banget sama kucingnya ini dari awal kali saya ngajar sampai sekarang nggak pernah ganti ya Tri ya. Sampai mau lulus ya, Bu? Iya. Jadi jangan-jangan ini bukanya yang mana ini? Ini kuliah kucingnya apa Triat Manjanya yang kuliah ini? Dua-duanya, Bu. Oke, ya sudah itu ya yang dapat saya sampaikan. Mengingatkan lagi bahwasanya sebentar lagi kita sudah pelaksanaan UAS ya, tidak terasa 1 semester sudah berlalu, hanya tinggal hitungan minggu saja. Ini sudah masuk minggu ketiga ya. Artinya kalau nggak salah ya, nanti coba dicek lagi di kalender akademik. Itu kalau nggak salah di minggu tanggal 10 apa ya, 10 ke atas lah. Minggu kedua ya, Januari. Itu sudah pelaksanaan UAS ya. Jadi silakan dipersiapkan
Yang jelas kami dosen-dosen ini tidak pernah menyulitkan ketika membuat soal, tapi bagaimana Anda bisa memahaminya gitu ya. Artinya bisa menganalisa, bisa ketara betul lah ketika kalian penyimak materi dengan baik, apa yang tidak itu ketara gitu ya. Oke lah, itu yang dapat saya sampaikan. Semua kita semua diberikan kesehatan dan tidak ada yang izin ketika UAS karena sakit ya. Semuanya bisa mengikuti dengan baik. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, mengingatkan lagi deh satu kali lagi untuk biokimia ini memang kebagian jatah untuk saya itu semuanya adalah alur ya, jadi kayak proses ya. Jadi harapannya kalian memahami betul ya setiap prosesnya seperti apa, dari karbohidrat, dari protein, dari lemak ya. Jadi akan sulit kalau kalian tidak memahami itu ya. Beda mungkin dengan materi sebelumnya ketika dosen sebelumnya kan banyaknya adalah pengertian begitu ya. Apa strukturnya seperti apa gitu. Tapi kalau saya kan lebih ke rule ya, lebih ke sistematiknya, urutan-urutannya seperti apa. Ini ngomong-ngomong Andreas baru rambut baru ya. Rambut lama, Bu. Kok kayaknya baru rambutnya. Kelihatan lebih muda, nggak apa-apa dibuat kayak gini aja. Oke, itu ya dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.